Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa, 2 September. Judulnya, Kuasa untuk Mematuhi atau Menuruti. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Keluaran 24 ayat 7. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Amin. Dalam Yeskiel 36 ayat 26-28 dijelaskan bagaimana penurutan terjadi dalam hidup kita. Dalam 3 kesempatan, bangsa Israel dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa mereka akan menuruti Allah. Keluaran 19 ayat 8, Keluaran 24 ayat 3 dan 7. Penurutan itu penting. Meskipun Alkitab mengajarkan bahwa kita manusia itu lemah, rusak, rapuh, dan berdosa. Kebenaran yang menyedihkan ini telah dinyatakan tidak hanya melalui sejarah Israel kuno, tetapi juga melalui sejarah semua umatnya. Lalu, bagaimana kita dimampukan untuk mengikut Tuhan dengan setia? Kabar baiknya adalah apa yang Tuhan perintahkan. Dia memampukan kita untuk melakukannya. Pertolongan yang tidak ada di dalam diri kita datang dari luar, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dalam inti dari ringkasan teologisnya di Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, Nabi Yehezkiel menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Hanya Tuhan yang dapat melakukan transplantasi hati, dan Tuhan melakukannya dengan membuang hati kita yang terbuat dari batu dan menggantinya dengan hati yang peka dan sensitif. Seperti yang diingatkan oleh Yosua kepada para pendengarnya, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 19. Kita dapat memutuskan untuk mengikut Tuhan. Itulah peran kita. Kita harus membuat pilihan. Pilihan saat demi saat untuk berserah kepada Tuhan. Dan itu karena kita tidak memiliki kuasa untuk memenuhi bahkan pilihan kita secara sadar untuk melayani Tuhan. Tetapi, ketika kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, Dia akan membuat kita kuat. Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Perhatikan kata aku dalam Yehezkiel 36 ayat 24-30. Aku, maksudnya Allah mengumpulkan, membersihkan, membuang, memberi, menempatkan, dan menggerakkan kita untuk menuruti hukum-Nya dengan hati-hati. Apa yang Allah lakukan, akan kita lakukan. Allah mengidentifikasikan diri-Nya dengan kita. Dan jika kita bergaul erat dengan Allah, perbuatan Allah akan menjadi perbuatan kita. Kesatuan antara Tuhan dan kita akan menjadi dinamis, kuat, dan hidup. Sekali lagi, penekanan dalam ayat ini adalah pada perbuatan Allah. Alkitab New King James Version menuliskan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Yeskiel 36 ayat 27. Allah memerintahkan manusia untuk menurut, dan kemudian memberikan kuasa untuk menurut. Apa yang Tuhan tuntut dari umat-Nya, Tuhan selalu menolong umat-Nya untuk melakukannya. Penurutan adalah anugerah Allah, bukan hanya kinerja atau pencapaian kita. Sama seperti pembenaran dan keselamatan adalah anugerah Allah juga. Filipi 2 ayat 13. Renungkan mengapa kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Padahal kita telah dijanjikan kuasa untuk menurut.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 22. Tuhan memberkati kita semua.